Selesai dengan si pengacara, John langsung meluncur ke Florida yang menjadi tempat tinggal satu dari dua pelaku yang dicarinya. Yang setibanya di lokasi, John pun melihat sendiri si pelaku yang ternyata sesuai dengan deskripsi si supir taksi mengenai perawakannya yang tinggi kekar dan wajah yang sangar. Bahkan punya anjing jenis pitbull sebagai peliharaannya, sehingga John nampaknya harus sabar menunggu sampai si sangar benar-benar lengah atau sedang tidur agar mempermudahnya melakukan balas dendam. Tepat larut malam saat si sangar sedang sendirian dan mungkin sedang tidur pulas, John segera masuk ke dalam dengan bermodalkan sepucuk pistol. Alih-alih akan sesuai rencana, John nampaknya harus melakukan effort lebih ketika si sangar memergokinya dari belakang hingga terjadilah perkelahian yang cukup brutal. Fight only the battle you're paid to fight. Meski kalah dari segi power dan ukuran, namun John masih jauh lebih unggul dari segi taktik dan kecerdasan. Hal itulah yang membuat si sangar mengalami luka yang cukup parah. Namun luar biasanya, dia masih saja bisa bangkit ketika John sedang bersembunyi di dalam kamar, sehingga tepat saat misinya sudah berhasil, muncullah anjing pitbull peliharaan si sangar yang bermaksud untuk membalas kematian majikannya, di mana John dengan cepat berlari keluar dan menutup pagar kawat, lantas melemparkan bom molotov untuk menghilangkan jejak tempat kejadian perkara. Selesai dengan si sangar, kini saatnya John pergi ke New York untuk menemui pelaku kedua yang merupakan seorang perempuan kurus yang ikut terlibat dalam penganiayaan istrinya. Jangan salah, kurus-kurus seperti ini, si perempuan adalah seorang pembunuh bayaran yang diketahui sudah memiliki banyak pengalaman dan namanya cukup terkenal di kalangan dunia kriminal. Namun John nampaknya tidak peduli dengan detail dan gosip tersebut, yang ketidakpedulian itu langsung dibuktikan saat John menemuinya di tempat umum tepat saat si perempuan makan malam di restoran sendirian. Wait. Dan ya, si perempuan yang katanya ahli ini pun benar-benar dibuat olohok. Olohok itu artinya bengong, tercengang, sampai tak bisa berkata-kata saat John duduk di mejanya dengan pistol yang tepat mengarah kepadanya. Yang di situ si perempuan sudah bisa menebak jika John datang untuk membalas dendam atas apa yang menimpa istrinya. Sehingga ketika dirinya sadar sebentar lagi akan mati, ia pun memesan minuman keras paling mahal di restoran ini sebagai self-reward terakhir sebelum dirinya menemui ajalnya. You won't mind if I have a drink? A flight of whiskeys, please. Alih-alih masih ada kemungkinan untuk dimaafkan, si perempuan pun mencoba mengklarifikasi tentang keterlibatannya dalam penyerangan tempo hari, bahwa dirinya sama sekali tidak menyentuh istri John sedikit pun. Semua luka-luka yang dialami istrinya pure ulah dari si sangar yang memang sering menggunakan metode yang brutal, yang meski si perempuan sudah ngebangus sampai berbusa-busa, John hanya diam saja, bukti bahwa dia tidak peduli sama sekali. John pun meminta si perempuan keluar dari restoran dan berjalan menuju tempat sepi, yang di situ si perempuan sempat terpeleset dan meminta bantuan. Namun ingat, prinsip John tentang fokus pada misi, jangan percaya pada siapapun. John langsung menembak ke